selamat sore dan malam people, balik lagi sama saya Lemah Kirana di sini dan saat ini kita ada di belajar investasi. Nah, udah ada 3 episode yang lalu. Sekarang ini episode keempat, kita udah mulai masuk tiap episodenya tuh masuk agak dalam. Kita udah belajar di awal tentang apa sih investasi gitu. Cara paling sederhananya seperti apa pengertiannya. Nah, sekarang juga masih ada beberapa pengertian lain yang baru mungkin ya tentang investasi saham. Saya nggak mungkin sendiri karena ini juga cukup berbahaya nggak sih Pak? Saya akan memperkenalkan tamu saya sore ini, yakni Bapak Ferdinand Ferry. Silahkan diperkenalkan diri dulu Bapak, monggo. Ya, selamat sore Mbak Selma. Selamat sore. Saya namanya Ferdinand Ferry ya. Panggilannya Ferry. Saya itu bekerja di BNI Sekuritas selaku wakil perantara pedagang efek. Seperti itu. Wakil perantara pedagang efek. Tadi sempat bingung sih, perdagangan atau pedagang Pak? Ternyata investasi saham ada pedagangnya juga ya Pak ya. Ini kita wajib mengulas dikit-dikit nih gitu. Memang di saham itu sebetulnya seperti dagang. Oke. Kita melakukan jual beli saham. Ya, kita kalau harganya rendah kita beli, kalau harganya naik kita jual. Jadi intinya seperti berdagang atau seperti dagang bisnis biasa. Sebetulnya seperti itu. Seperti untuk pasar saham. gitu ya kali ya. Betul, seperti pasar. Ada penjual, ada pembeli gitu. Oke. Nah, minggu lalu tuh kita sempat belajar. Saya sempat belajar sedikit. Ya. Dalam 3 detik membaca grafik hijau merah itu loh Pak. Selama ini kan cuma tahu aja gitu ya. Terus kayaknya ribet, ada angka-angkanya, grafiknya kayak gitu naik turun nggak ngerti. Ternyata kemarin begitu lihat, oh gini dalam 3 detik bisa Pak. Bisa. Nah sekarang ingin tahu lebih dalam Pak tentang investasi saham. Sebenarnya mungkin banyak di luar sana banyak yang mengiklan ya Pak ya bahwa investasi, ayo investasi saham di sini gitu. Betul. Tapi kita nggak tahu nih Pak, investasi saham yang baik itu yang seperti apa sebenarnya Pak? Baik. Jadi gini Pak, saham itu adalah suatu bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Ya, jadi kalau kita membeli saham berarti kita ikut memiliki dari perusahaan tersebut. Nah, permasalahannya dulu kan memang kita nggak ada bursa efek. Sekarang masyarakat bisa melakukan pembelian atau penjualan saham tersebut dengan cara apa? Melalui sekuritas yang ada di Indonesia. Jadi apa sih gunanya sekuritas itu? Sekuritas itu adalah wakil perantaranya. Jadi kalau orang mau membeli saham itu harus melalui sekuritas. Baik itu BNI, baik itu Mandiri, baik itu Sinarmas, nah itu sama. Kayak orang beli tiket di travel, Traveloka itu. Nah itu kita gitu. Betul. Agennya sama gitu ya. Nah, belinya di mana? Di sekuritas. Sekuritas yang menjembatani untuk orang melakukan pembelian saham seperti itu, gitu. Mbak. Kenapa kok harus pakai sekuritas nih Pak? Kan kita emang karena kan sekuritas sebagai wakil perantara gitu. Tapi bisa nggak sih Pak sebenarnya membeli saham nggak di sekuritas gitu? Terus negatifnya apa, positifnya apa nih? Baik. Sebetulnya kalau mau membeli saham itu memang wajib di sekuritas. Cuman orang kan kadang-kadang punya asumsi loh, kalau saya beli sekuritas kadang-kadang nanti saham saya dimainkan orang sekuritas. Takutnya mungkin ya ada kekhawatiran seperti itu. Padahal itu salah besar. Salah besar. Salah besar. Sekuritas itu mempunyai wakil perantara pedagang efek yang gunanya untuk mendampingi para calon nasabah melakukan transaksi. Setiap keputusan itu tetap harus ada di nasabah. Itu aturan dari OJK, Mbak. Jadi kalau ada seorang broker yang melakukan pembelian tanpa seizin dari nasabah, itu salah. Itu melanggar hukum. Mbak. Jadi tugas dari seorang wakil perantara efek itu adalah mendampingi, memberi masukan, memberi informasi, membantu secara teknis. Nah, sampai nasabahnya akhirnya membuat keputusan, oh saham ini bagus ternyata. Nah itu dibarengi dengan wakil perantara pedagang efek.
Oke, berarti sebenarnya gitu. Adanya sekuritas ini justru bikin nasabah itu secure ya Pak ya, aman gitu ya. Nah sekarang orang salah kaprah. Oke. Ya, online. Ya online. Karena mikirnya cepet terus dalam genggaman gitu, nggak harus ketemu, nggak harus gini gitu. Nah orang Indonesia ini kan latah, Mbak. Benar. Jadi ngelihat kayak yang Doni Salmanan, wah dapat cepet ya, nah itu yang diuber orang. Mainnya kemana? Ke saham. Nah orang lari-lari ke saham tanpa dibekali ilmu, Mbak. Oke. Semua sama. Sebetulnya kalau kita mau masuki bisnis, kita harus tahu paling tidak sedikit mengenai saham itu, Mbak. Nah kadang-kadang orang ini enggak, Mbak, karena dengar dari media sosial, dari YouTube gitu, mereka masuk tanpa memperhatikan itu tadi. Kalau kita masuk saham, kita paling tidak harus tahu secara fundamental dan teknikal. Fundamental itu apa? Jangan membeli saham yang kita nggak tahu, Mbak. Oke, itu kuncinya ya Pak ya. Jangan membeli saham yang kita nggak tahu. Betul. Jadi kalau misalnya Mbak Selma, ini ada saham ini mau naik, nah itu jangan sampai. Boleh seperti itu. Tapi kalau Mbak Selma mengetahui secara fundamental itu apa? Dari laporan keuangan. Simpel aja, kita nggak usah ruwet pakai price earning ratio, enggak. Lihat laporan keuangannya, dia laba atau rugi. Oke. Itu aja. Kalau laba, kemudian larinya kemana? Fundamental oke nih. Ya, perusahaan ini bagus, kita tahu. Telkom, BNI, kemudian Astra. Nggak usah khawatir karena kita tahu ini saham bergerak di bidang apa. Nah, baru kita larinya kemana? Ke teknikal yang Mbak Selma tadi. Teknikal itu gunanya untuk ngelihat histori, Mbak. Pergerakan dari harga yang membuat kita mengambil keputusan ini pas nggak dibeli. Gunanya seperti itu, Mbak. Atau pas nggak ini waktunya dijual. Cuman dua itu aja. Kalau secara garis besarnya kita paling nggak kita tahu sahamnya saham apa. Kemudian baiknya sih kalau untuk pemula larinya ke saham LQ45. Saham apa Pak? Sorry. LQ45. LQ45 apa itu Pak? Itu 45 saham yang bervaluasi cukup baik yang diperingkat oleh Bursa Efek. Seperti Telkom, seperti Astra, seperti Aneka Tambang. Itu sudah tersedia saham-saham yang sudah diperingkat oleh OJK. Seperti itu. Nah, ya terus. Lanjut Pak. Kok nanya bareng ini, jangan-jangan pertanyaan saya udah langsung kejawab nih. Yang jadi masalah, sekarang saham itu dipengaruhi oleh yang saya bilang tadi medsos. Yusuf Mansur, ya ngomong saham apa Paytrend itu saham apa ya kalau nggak salah kemarin, GPRA kalau nggak salah. Ini naik. Itu yang berbahaya, Mbak, sebetulnya. Karena kenaikannya terlalu signifikan, tidak dengan fundamental yang cukup bagus. Sehingga kita bukan berinvestasi, spekulasi, Mbak. Itu yang menyebabkan kadang-kadang orang ngeluh. Saya kok, ya itu tadi, karena kembali lagi ya, kalau saya menyuruh orang untuk investasi, pilih yang legal dan logik, Pak. Pilih yang legal sama. Jadi kalau yang banyak kan ada yang ilegal, jangan sampai investasi ke yang bukan legal dan yang logik. Logik itu logikanya ada. Naik turunnya nggak terlalu tuh ya jangan gitu ya Pak ya. Jangan begitu naik kita ikut-ikutan, nah itu yang bahaya. Jadi sebetulnya intinya dua. Apa investasinya? Harusnya legal dan logik, masuk akal. Kadang-kadang orang nggak ngelihat, waduh cukup besar ini, cukup naik tinggi, ikut-ikutan ke situ. Itu yang menyebabkan, karena bursa itu Mbak, seimbang, ada naik, ada turun. Nggak mungkin naik terus, nggak mungkin turun terus. Nah, masing-masing karakter dari saham, ya itu tadi. Kalau kita berinvestasi kemudian mau belajar, bisa diskusi dengan broker, itu tadi kita melihat naik turunnya itu secara teknikal dan tahu saat kapan itu dibeli, saat kapan itu harus dijual.
Oke, berarti emang lebih baik sebenarnya memang harusnya menggunakan sekuritas ya Pak, karena satu secure, dua pasti dibimbing, apalagi untuk yang pemula-pemula gitu ya. Betul. Gitu. Oke, nah selanjutnya Pak, kenapa sih Pak orang itu harus berinvestasi saham sekarang? Apakah menabung saja itu kurang cukup? Ya, deposito sekarang kalau nggak salah bunganya 3-4% ya. Inflasi kita juga 4-3%. Kalau kita tidak menabung atau berinvestasi, ya investasi tidak hanya dari saham, bisa rumah, bisa tanah, bisa reksadana, bisa obligasi, bisa saham. Nah, kalau kita mulai sekarang, contohnya kita anak muda ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya ya, kalau kita mulai muda kita belajar saham, dan akhirnya karena saham itu apa ya Pak ya? Harus dipelajari atau kita harus belajar selalu karena dinamis. Ya, Pak. Dinamis dan tidak bisa kita prediksi nantinya ke seperti apa. Nggak kayak matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 dari sama saya SD sampai sekarang itu tetap gitu. Enggak ya, saham itu tidak seperti itu. Nggak kayak gitu Pak. Saham itu bergerak ya dinamis sesuai dengan keadaan global dunia. Mbak. Kemarin ada perang Ukraina, ini berubah lagi, Mbak. Saham-saham yang naik malah saham batu bara, tambang gitu. Cuman kembali lagi, kalau fundamentalnya itu bagus, nggak usah khawatir balik saham itu. Meskipun saham-saham seperti infrastruktur seperti Waskita, kemudian Wika itu semua turun semua, tapi nanti akan kembali karena saham itu sektornya berputar. Pertambangan, kelapa sawit itu akan berputar. Selama pengalaman saya kalau nggak salah 15 tahun ya, semua yang berfundamental baik itu pasti akan kembali lagi ke atas. Walaupun sempat jatuh. Ya, jadi sebetulnya di saham itu nggak usah panik. Kalau pemilihannya sahamnya benar, sahamnya harganya turun, biarin. Nah, ini termasuk tips and trick untuk masyarakat yang mungkin baru menginjak belajar investasi, terus baru mulai nyobain nyicipin investasi saham. Tips and tricknya yang pertama nggak boleh panik ya Pak ya. Dan kemudian harus sabar. Dan tidak ada yang instan, Mbak. Tekun. Karena ya saham kalau misalnya kita beli kemudian naik, itu bukan keahlian kita. Itu bejo atau hoki, Mbak. Ini menarik ini. Jadi saham kalau kita beli langsung naik itu bukan keahlian ya Pak? Iya, bukan keahlian. 10 kali misalnya, habis satu naik, yang lainnya pasti akan turun, Mbak. Tetapi kalau kita pelajari technical tadi, dengan arah naik turunnya, ini saatnya beli, pasti dia akan naik, Mbak. Intinya sih kayak gitu. Jadi kita sebetulnya hanya perlu belajar technical itu sebetulnya seperti kompas, Mbak. Kompas itu arahnya utara, timur ya, timur ke sana. Ya, arahnya kita ke sana sama. Technical itu seperti kompas. Arahnya ke sana. Tapi di situ ada jurang, kita harus ke kiri dulu sama. Technical itu arahnya ke sana. Loh, tapi kok turun, Mas? Loh, memang arahnya sekarang masih turun sebentar sebelum melanjutkan kenaikan. Itu gunanya technical. Makanya sungguh sangat penting. Gitu. Memang tidak 100% menjamin bahwa itu akan naik, tapi paling enggak Mbaknya bisa tahu arahnya ke sana. Itu dengan downtrend, uptrend, dan sideway. Downtrend, uptrend, dan sideway. Ini harus dicatat Pak. Soalnya next akan saya tanyakan lagi downtrend, uptrend, dan sideway ya. Downtrend itu trennya lagi turun, tren, naik, sideway itu datar. Stabil gitu ya dia. Makanya belilah pada saat saham mulai uptrend. Jangan membeli saham downtrend. Nah, tahunya, ini saham nih lagi uptrend nih. Itu gimana Pak? Nah, ini sebetulnya harus pakai alat-alat, pakai technical. That's why itu lebih aman juga lagi pakai sekuritas ya, karena kita nggak mungkin berspekulasi. Kuncinya tadi adalah investasi itu tidak boleh berspekulasi. Iya, betul. Baik. Nah, itu pentingnya kita menggunakan sekuritas. Satu, aman. Dua, kalau belum bisa membaca tren-trennya, ini downtrend, uptrend atau sideway, mending pakai sekuritas tadi karena pasti akan dikabari ya Pak ya. Dibimbing. Dan juga untuk pemilihan
saham yang mau dibeli pun ada ini nggak Pak? Ada rekomendasi khusus kan pasti dari sekuritas kita setiap hari ada rekomendasi untuk saham-saham yang bisa untuk dibeli. Itu setiap hari kita kasih kepada nasabah yang lewat WA atau lewat WA Group. Intinya kayak gitu. Dan untuk pemilihan investasi saham sesuai dengan orangnya, pemilihan investasi saham ini seperti apa Pak? Sesuai dengan kalau wanita udahlah beli aja yang sahamnya Matahari. Wanita kan senang shopping Pak. Matahari, Ramayana, gini-gini. Cowok Starbucks atau sahamnya apa-apa gitu. Itu pemilihannya sebenarnya yang oke tuh sesuai apa sih Pak? Nah, kembali lagi ke karakter masing-masing nasabah, Mbak Selma. Oke. Sekarang Mbak Selma, Mbak Selma lebih suka yang seperti apa? Agresif yang suka deg-degan pokoknya Pak, nggak yang tenang-tenang aja berarti. Gitu. Kalau agresif semi trading Mbak, jadi menengah ke bawah. Oke. Nah, jadi agak ke arah semi trading. Memang untuk saham-saham itu masuk ke lapis kedua Mbak. Lapis kedua itu setelah LQ45 itu adalah lapis kedua, seperti Ciputra, seperti saham misalnya Matahari itu masuk ke lapis 3. Dia fluktuatifnya memang lebih naik signifikan. Tiap hari bikin jantungan gitu lah ya Pak ya. Betul Mbak. Ada orang yang seperti suka Mbak Selma, ada seperti ibu rumah tangga. Ya ibu rumah tangga, saran saya masuknya kepada saham-saham yang LQ45. LQ45 itu saham yang menengah ke atas, Mbak. Santai. Masuk gitu. Saham Telkom, tenang, gini Mbak, turunnya dikit, naik dikit, turunnya dikit, naik dikit. Astra sama, naik dikit, turun dikit, gitu Mbak. Nah kalau saham-saham yang fluktuatifnya tinggi, yang kayak Mbak Selma, ya itu tadi, resikonya ya itu tadi. Kalau naiknya tinggi, turunnya juga tinggi. Cepat. Itu kuncinya ya Pak. Nah, kalau kita ngelihat fundamentalnya bagus, sudah khawatir Mbak. Karena masing-masing karakter saham itu bisa dilihatnya dari mana ya? Dari teknikal, dari grafik. Kalau grafiknya gini-gini nggak usah khawatir. Kalau naik turun, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi arahnya uptrend, yang saya bilang tadi. Ya, uptrend. Oke. Nah Pak, tadi kan sempat dibilang bahwa untuk saham-saham yang butuh deg-deg tinggi nih, adrenalin tinggi itu di atasnya LQ45 nih ya. Di bawahnya. Di bawahnya LQ45. Ya. Saham kedua berarti apakah itu tidak menjamin saham-saham mereka itu tidak baik Pak dalam fundamentalnya? Ya, baik enggaknya itu tergantung dari laporan, Mbak, laporan keuangannya. Kalau dari laporan keuangannya dia cukup baik, hutangnya wajar, Mbak, kemudian labanya naik, no problem, Mbak. Walaupun dia di lapis kedua ya? Nggak masalah. Bukan berarti di lapis kedua itu buruk itu enggak kan ya Pak? Enggak. Cuman memang naik turun itu terasa banget ya, gitu. Betul. Kalau orang seneng seperti itu ya larinya ke saham itu, Mbak. Saran olahraga soalnya. Saran saya sih misalnya 100% nih ya. Ya 80% investasi, 20% yang mainnya naik turun. Betul. Jadi ada tenangnya, ada kukuhnya, gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Jadi pemilihan investasi saham itu sesuai dengan karakter kita masing-masing. Gitu. Mau yang agak dak-dikduk ya pilih-pilih saham di lapis kedua atau ketiga ya Pak. Kalau saya ke nasabah saya akan perhatikan tujuannya apa Bu investasi. Saya buat Mas untuk jangka panjang, berarti masuk ke saham-saham ini. Saya kepingin Mas jual beli, saya dampingi untuk melakukan trading jangka menengah. Seperti itu, tergantung dari masing-masing. Karena ada yang, waduh Mas kok naik turun, nah itu yang kadang-kadang nggak bisa. Betul. Ada yang tambah senang, Mbak. Asik ya, gini ya. Tapi kalau misalnya dia lebih menengah, ibu rumah tangga misalnya, waduh Mas, aku nggak sempat ngelihat setiap hari, ya larinya ke menengah. Pikirannya udah banyak gitu. Betul. Cari yang emang stabil, tenang gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi kalau memang kita mau membeli atau berinvestasi saham itu pasti akan ada interview dulu ya Pak ya, kebutuhannya seperti apa, pinginnya seperti apa, rencana jangka panjang jangka pendeknya seperti apa gitu. Tujuan investasinya untuk apa? Kalau ditanyain itu jangan berpikir bahwa wah ini kok pasti nanti dipermainkan. Enggak ya Pak ya. Tapi ingin pihak-pihak sekuritas ini ingin membantu memilihkan investasi yang memang cocok untuk dirinya sendiri. Betul.
Tuh rekan-rekan. Baik. Nah, sekarang nih Pak, kita udah tahu bagaimana memilihnya, terus tahu tadi investasi yang baik itu yang seperti apa. Kan ada kuncinya, nggak boleh beli saham yang kita nggak tahu. Ya, terus dicek dulu fundamentalnya, gitu kan. Lihat rugi atau laba untuk laporannya. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangannya investasi saham. Ya. Yang saya bilang tadi, saham itu kan dinamis ya Mbak ya. Ada di saat tertentu ketika uptrend cukup bagus Mbak, saham itu akan bergerak dinamis, naik dapat laba. Nah, ketika dia downtrend Mbak, itu begitu dia sahamnya IHSG-nya atau anjlok, itu nggak bisa dipaksa Mbak. Follow the trend. Jadi walaupun kenalan orang dalam nggak bisa dipaksa ya. Nggak bisa dipaksa. Oke. Jadi begitu dia turun, dipaksa nanti kalau dia downtrend Mbak, dia turun ya. Naiknya cuma segini, ini dari tinggi ya. Nanti turun lagi lebih dalam. Dipaksa beli lagi, naiknya turun lagi lebih dalam. Nah, kecuali kalau dia uptrend, dia naik, naiknya lebih tinggi. Nah, itu akan lebih aman. Nah, kelemahannya di mana? Ketika trennya menjadi downtrend, itu yang kita memang kadang-kadang orang menjadi tidak sabar. Nah, akhirnya, waduh kok gak naik-naik malahan turun. Nah, akhirnya mereka melepas sahamnya dengan kerugian. Padahal yang saya bilang tadi, kalau fundamentalnya dia bagus, perusahaan itu bagus, sabar dikit pasti balik. Gak usah dilihat Mbak, sahamnya dimatikan tinggal buat jalan-jalan. 3 bulan 4 bulan lagi baru lihat naik, nah kita lihat lagi. Oke, tapi perubahannya itu secepat apa sih Pak? Per detik kah atau per apakah? Ya, kalau perubahannya per detik. Ya perubahannya per detik, karena ada beli jual. Itu per detik. Cuman ya itu tadi, kalau saham yang LQ45 dia naiknya enggak terlalu, ya naiknya pelan. Normal gitu ya. Turun lagi, naiknya lebih tinggi. Contoh kayak BNI waktu COVID itu harganya 3.500 loh Mbak. Sekarang sudah 9.000 dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Wow. Itu kalau kita pegang saham-saham seperti LQ45. Sama momen Mbak Selma, sama satu lagi momen. Ketika nanti Mbak Selma ngelihat ada momen, misalnya ada tiba-tiba perang dunia ketiga, jatuh semua, wis beli Mbak. Begitu dia turun, silakan Mbak Selma beli. Saham yang fundamentalnya bagus, nanti dia akan kembali lagi ke atas. Itu akan mendapatkan untung cukup besar. Oke, jadi emang kita harus tahu momen. Ya betul, ada momen juga, di mana kita tahu harga saham itu turun cukup drastis. Tapi kalau saya balik lagi, fundamentalnya bagus, beli aja Mbak. Oke, itu kuncinya. Ya. Kita tunggu perang dunia ketiga. Loh, jangan sampai ya, jangan sampai ada ya. Bisa jadi itu, terus corona, berarti corona kemarin sangat berdampak ya Pak untuk perusahaan-perusahaan yang walaupun dia udah settle dan bagus ya. Betul. Saham itu mencerminkan lebih dahulu daripada keadaan Pak. Oh gitu. Ya. Jadi kalau sahamnya turun, hati-hati. Ini mau ada apa nih gitu ya, Pak? Betul. Wow, hati-hatinya di situ. Keren sekali ternyata ya. Begitu coronanya naik, saham kita sudah mulai naik. Turunnya sudah duluan. Begitu coronanya besar, dia mulai naik. Mungkin ini salah satu perbedaan dengan pasar-pasar biasa kali ya Pak ya. Maksudnya kalau pasar biasa tuh ada keadaan dulu baru dia terpengaruh harganya. Kalau ini ada kayak ngasih bocoran dulu gitu ya. Betul. Makanya kayak perang gini ya. Saham masih bagus, no worry. Berarti masih aman aja. Kalau tiba-tiba nih jangan sampai beberapa bulan ke depan seluruh saham dunia itu agak ada yang turun. Berarti akan ada sesuatu besar yang terjadi kan Pak? Kecuali signifikan ya. Kalau turun-turun biasa sih saya rasa nggak masalah. Kalau turun signifikan dia akan, karena berhubungan Mbak. Jadi kalau Amerikanya turun, kita pasti akan turun juga. Jepang akan turun semuanya barengan. Makanya saya bilang dampaknya dari saham ini makro, global. Kita bisa ngelihat dari seluruh negeri. Bisa dijadikan patokan. Artinya kalau Amerikanya jelek, hati-hati. Mau ada apa nih? Ya, betul.
Oke, ini baru tahu nih saya. Kalau ternyata belajar saham tuh nggak cuman masalah jual beli, tapi bahkan bisa melihat kondisi dunia ya Pak ya. Betul. Wah, menarik sekali. Oke, nah tadi sempat kita ulas beberapa hal-hal untuk yang perlu diperhatikan, terutama kan untuk mungkin anak-anak baru, newbie nih Pak. Ya. Saya sempat dengar beberapa kali bahwa sekarang anak SMA nggak usah nunggu kaya, nggak usah nunggu kerja untuk bermain investasi gitu. Betul. Anak SMA pun bisa gitu. Betul. Tapi untuk anak-anak SMA nih Pak, kira-kira anak-anak SMA dan newbie seperti saya, hal-hal apa nih yang sangat perlu diperhatikan selain fundamental dan teknikal mungkin nanti akan dibantu diarahkan oleh sekuritas ya Pak ya. Tapi yang sangat mendasar nih, yang paling perlu diperhatikan sebetulnya ya kesadaran untuk berinvestasi ya. Intinya sih memang kita harus mendidik anak-anak muda sekarang, contoh seperti anak saya, sudah saya bukakan semua, meskipun masih SMA, SMP, kita didik untuk paling enggak tahu, nggak usah banyak-banyak lah intinya, tapi paling enggak dia mengenal bursa. Yang yang kita arahkan itu bukan hasilnya, tapi dia mengenal secara dini untuk melihat investasi di bursa. Yang diperlukan itu bukan masalah dapatnya berapa enggak, tapi kenaikan dari portofolio kita dalam persen. Contohnya 1 bulan kita bisa naik 3%, udah lumayan Mbak. 3 kali 12 berarti berapa Mbak? Hampir 40% dalam waktu setahun. Nah itu yang kita ajarkan sama putra-putra kita atau anak-anak SMA. Karena dengan mengasah mulai kecil, itu nanti begitu umur 40 dia akan bisa menjadi lihat mana yang bisa dibeli, dimainin. Dia nggak akan menjadi, karena saham itu juga mendidik kita untuk sabar, tenang, tidak takut, mengambil keputusan secara cepat. Itu sangat berarti sekali buat anak-anak muda. Jadi melatih kita berarti untuk duit ini bonusnya ya, maksudnya hasil ini adalah bonusnya. Betul. Dari. Oke, ternyata prosesnya cukup panjang ya Pak. Untuk karena nggak hanya langsung bisa, saham itu prosesnya panjang, Pak. Melatih tentang, ya bisa dikatakan melatih kehidupan. Jadi mengambil keputusan, terus kemudian menganalisa, menghitung, manajemen money-nya dia, keuangannya dia, nah itu semua bisa ada di situ di saham. Itu yang memang kita ajarkan kepada anak muda supaya kenapa berinvestasi saham itu penting. Yang dikejar jangan uangnya dulu, caranya Mbak, atau prosesnya, habitnya juga penting ya Pak. Mbak. Nanti begitu dia sudah umur 30, 35, wah itu pasti dapat Mbak. Mungkin kalau boleh saya ngomong bahwa investasi saham sejak dini itu nabung tapi caranya fancy gitu ya Pak. Karena kan dan bisa secara nggak langsung ngepres kita untuk nggak jajan. Soalnya kan duit, keren nih, aku punya segini, bikin ketagihan nggak sih Pak? Ketika orang sudah masuk ke mengenal saham nih, menurut Bapak sendiri sebenarnya bikin ketagihan nggak? Kalau orang udah benar-benar kenal dan tahu tentang investasi saham sendiri. Intinya sih seperti itu Pak. Cuman itu tadi ya. Kalau dia tahu prosesnya dan sudah tahu karakter saham, yang saya bilang tadi, yang namanya cari duit tetap susah, Mbak. Jadi nggak ada orang beli saham langsung, saya bisa kaya beli saham, nggak. Ya tadi saya bilang, 10 orang, 1 orang bisa kaya. Kenapa? Bejo. Yang lainnya gelimangan semua, rugi semua. Nah, tapi ya itu tadi, kalau dia melewati prosesnya, oh ternyata saham-saham ini seperti ini, oh karakter sahamnya seperti ini, oh berarti saya harus melirik saham-saham yang kalau saya pakai saham lapis 2 saya kok nggak bisa ya, saya pakai lapis 1 atau LQ45, oh saya mendapatkan hasil 6 bulan misalnya lebih bagus. Nah itu nanti yang menjadi tujuannya kita. Jadi kayak gitu. Tuh belajar saham tuh ternyata menarik dan seru, bahkan kita udah bisa tahu ada perubahan apa nih di dunia gitu ya. Betul. Nggak hanya saham tuh tentang grafik, tentang uang, tentang ini, tapi kita bisa tahu tentang dunia, masalah dunia nih ada apa. Karena dengan berinvestasi saham, Mbak Selma pasti akan juga membaca tentang keadaan dunia. Oh ada berita ini, baca. Loh kenapa ini turun? Oh ada berita ini. Oh kenapa ini? Nah itu akhirnya membuat anak-anak muda itu akhirnya menjadi peduli, Mbak. Itu sebetulnya cukup bagus untuk anak-anak muda.
Oke. Dan sekarang nggak mahal kalau mau main bikin sekuritas, atau di sekuritas orang sekarang 100.000 udah bisa. Hanya 100.000. Kayaknya sekali makannya anak muda zaman sekarang itu 100 ya Pak ya. Tapi kamu udah bisa punya saham. Ya, betul. Sebenarnya gitu betul. Ya. Oke, menarik sekali ternyata pembahasan kita hari ini, tapi sayang waktunya Pak. Oh ya, kita sudah cukup. Ternyata ya, padahal kita masih ada, ini masih beberapa aja rasanya yang saya tanyakan ya. Baik. Tapi dari sini tadi saya mengambil kesimpulan bahwa kuncinya kalau kita mau mengambil investasi saham ya tuh pertama kenali sekuritasnya dulu. Kedua, kenapa sih kok harus pakai sekuritas? Karena sekuritas ini secure, aman, betul. Dan sekuritas ini sebagai wakil perantara ya Pak ya, dari calon nasabah ke saham yang ingin dibeli, betul. Gitu. Dan kuncinya jangan pernah beli saham yang kamu tuh nggak tahu sahamnya ini seperti apa, nggak kenal, betul, gitu ya. Betul. Terus dilihat lagi fundamentalnya. Fundamentalnya tadi adalah laporan keuangan. Betul. Dilihat rugi atau laba. Gitu. Dan yang perlu diingat kuncinya bahwa investasi itu, di dalam investasi kita tidak boleh berspekulasi. Betul. Gitu. Luar biasa sekali Pak Ferdinand Ferry ilmunya hari ini. Mungkin untuk penutup Pak memberikan saran atau semangat nih, ajakan untuk teman-teman yang mungkin belum tergerak, belum tergerak hatinya nih, belum ikut nyemplung ke investasi saham, monggo. Saya mengajak semua ya para masyarakat, terutama kaum muda, untuk melakukan investasi saham mulai sekarang. Intinya juga investasi saham sekarang itu bisa melalui online, daftarnya melalui online, tidak rumit, biayanya murah, depositnya juga sedikit, tidak terlalu banyak, kemudian juga bisa membantu kalian nantinya untuk menjadi kebebasan keuangan. Jadi nantinya ke depan kalau kita mulai berinvestasi sekarang, itu nanti ke depannya kita akan mempunyai kebebasan finansial. Jadi saya harapkan para masyarakat atau kawalan muda untuk segera melakukan investasi saham sambil melihat proses, sambil belajar, sambil belajar tentang mental untuk melakukan keputusan atau pembelian. Sehingga nantinya ke depannya di umur yang mungkin sudah tua akan mendapatkan kebebasan finansial. Yang lagi digembor-gemborkan sama mungkin financial freedom gitu ya Pak ya. Nah, mulainya dari sekarang nih untuk mendapatkan financial freedom. Oke, Pak Ferdinand Ferry, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, sudah mampir. Semoga Pak Ferdinand Ferry juga mau nantinya membuka kelas lagi. Baik. Next episode kita membahas tentang apa-apa lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih rekan-rekan dari Malang TV. Saya Salma Kirana undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan bersama dengan guru hari ini bersama dengan Bapak Ferdinand Ferry, kami mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di belajar investasi selanjutnya. Bye bye.